Semuanya itu harus berhenti di kamu. Kamu pasti bisa melangkah, tutup realitanya. Setelahnya ganti nama kamu, kalau kamu nggak mampu lagi. Ganti nama kamu. Meskipun cuma nama panggilan. Saya udah berkali-kali ngomong kayak gini, Mas. Karena ini kejadian, Mas. Terjadi sama orang paling terdekat saya. Dia dibully. Sebegitunya gitu loh, Mas. Tapi setelah dia berpikir, aku harus milih jalan yang positif. Aku pasti bisa jadi orang yang luar biasa. Ditinggalin semua sama dia, Mas. Lingkungannya, namanya, temannya, bahkan dia menjauh sedikit sebentar sama orang tuanya. Berhasil nggak sekarang, Mas? Berhasil, Mas. Jadi orang yang luar biasa menurut saya. Oh, ganti nama tuh ngefek ya berarti ya? Ngefek, Mas. Luar biasa. Dirimu juga ngebuktiin ya? Yes. Hukum semesta tidak berbicara soal kebaikan, kejahatan, enggak. Kita berbicara tentang frekuensi. Frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Kayak gitu. Kalau misalnya ada orang jahat, yang dia semakin hidupnya, banyak orang yang gak suka sama dia, dia semakin bahagia. Karena yang dikirimkan ke dia adalah energi positif. Banyak kejadian kayak gitu? Banyak. Iya. Banyak, Mas. Makanya hati-hati, guys. Makanya Allah menyuruh kita memaafkan dan mengikhlaskan. Iya. Kenapa? Karena pemilik energi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang balas. Kenapa harus kita? Aku tuh harus gimana? Orang tua aku tuh nggak bisa tanggung jawab sama aku karena selalu minta dinafkahin. Nah, aku akan follow up pertanyaan ini dengan real case yang aku jumpai di lapangan. Aku punya anak buah, ya pegawaiku gitu ya, kruku gitu. Dia Ini lahir kenyataan, Mas? nyata. Dia lahir dari keluarga yang broken home. Mamanya harus pergi meninggalkan rumah karena papanya nggak setia gitu ya, sering bawa perempuan ke rumah dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Rabb. Terus kemudian dia tinggal sama papanya sambil melihat mama baru yang bergonta-ganti gitu ya, dan galak banget, kadang dipukulin sampai tubuhnya memar-memar dan membekas sampai sekarang di punggungnya itu. Waktu dipukulin sempat dia juga berpikir mau ngebunuh ayahnya juga karena di sekolahan dia harus dibully sama teman-teman kecilnya gitu ya. Dan ketika kemudian dia tumbuh dewasa kerja, itu pun papanya juga selalu minta uang terus gitu kan. Nah ini kasusnya kan relate banget. Dari kecil dia udah ditinggal sama mamanya, terus kemudian udah mulai SD, SMP itu udah mulai kerja, tapi juga dimintain uang oleh papanya terus gitu kan. Ternyata di luar sana nggak semua orang tuh nasibnya baik, Kak. Ada anak-anak yang dia terlahir dalam keluarga yang model dan jenis seperti ini, dan itu nggak semua anak bisa melewati fase-fase yang susah seperti ini gitu. Ketika kemudian dirimu melihat kenyataan ini banyak terjadi di anak-anak di luar sana gitu. Apa yang ingin Kak Roma kirimkan pesan buat mereka supaya mereka memiliki energi yang positif untuk kembali menata hidupnya lebih kuat, lebih tangguh? Ini adalah tanda-tanda dari semesta, suatu saat nanti aku dipilih jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Ya. Yang pertama saya pengen sampaikan kepada teman-teman, saya minta maaf. Mungkin jawaban saya sedikit tidak relate. Kalau sedikit tidak relate, saya minta maaf. Dari awal saya udah minta maaf. Yang pertama, jawaban dari saya kepada siapa Mas namanya tadi? Maaf. Kak Eli ya? Iya. Kak Yaya, ketika kita dihadapkan dengan cobaan luar biasa, artinya memang Allah pengen nyiapin rezeki luar biasa di hadapan kita. Kita harus melewati hal tersebut agar kita bisa menjadi sosok yang bisa masuk kepada apa yang kita akan dapatkan. Ibarat kayak puzzle, kita harus berbentuk puzzle itu biar bisa melengkapi puzzle gede itu. Nggak akan selesai puzzle-nya nanti. Kayak gitu. Dan sebenarnya Allah itu sudah bilang di Al-Quran juga, manusia-manusia yang diuji dengan sedemikian rupa, artinya dia diuji dengan kemampuan. Kalau saya yang ngalamin, Mas, mungkin saya nggak akan bisa. Makanya diberi kepada orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Dan kebanyakan orang-orang yang mengalami hal seperti ini, Mas, ada pilihan dua. Kalau dia positif, rezekinya astagfirullah, Mas, luar biasa, nggak bisa kebayang sama manusia, Mas.
Tapi kalau misalnya energinya negatif, dia memilih yang ke negatifnya, Mas. Dia pun akan menjadi orang yang luar biasa negatifnya. Ada contohnya, Mas. Yang paling dekat ya, ini dengan pembunuh berantai, Mas. Iya, iya. Jadi ayahnya ini, mohon maaf sekali, pedofil. Dia laki-laki. Ini energinya berat ya, Mas ya. Ketika saya ngomong ini energinya jadi berat, Mas. Iya. Saya singkat aja. Ada. Saya nggak mau nyebutin namanya siapa. Ada. Dia itu dibuat oleh ayahnya, diperkaos sama ayahnya sendiri. Disuruh makan kotorannya sendiri. Masya Allah. Serius. Sampai dia dewasa. Apakah dia membunuh ayahnya? Tidak. Justru ayahnya menjadi momok terbesar di dalam hidupnya. Dia tunggu sampai ayahnya mati. Dan teman-teman bisa tahu, setelahnya perasaan negatif ini memuncak. Dia tidak bisa lagi memilih yang positifnya. Saya juga tidak bisa menyalahkan dia. Terlalu banyak negatif ini, akhirnya apa, Mas? Dia ngelakuin hal yang sama seperti apa yang ayahnya lakuin kepada dia. Kepada orang lain. Dan lebih ekstrim lagi, Mas. Dia sampai mengirimkan surat. Surat itu surat cinta, Mas. Saya telah memberikan cinta kepada anak kamu. Seperti bagaimana ayah saya mencintai saya. Nah, dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa menurut saya itu luar biasa? Siapa orang yang berani ngebumbun sampai 150 orang loh, Mas, dia bumbun. Dan itu nggak ketahuan, Mas. Sebegitunya dia berpikir kayak gitu. Dan kebayang nggak, energi yang luar biasa ini kamu ubah ke arah yang positif. Negatif aja, kamu jadi orang yang luar biasa. Apalagi kamu ubah jadi orang yang positif. Jadi kalau menurut saya, buat teman yang ada di dalam ruangan ini, yang ngalamin hal yang sama, dari awal memang sebegitunya luar biasa cobaannya, berpikirlah bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah luar biasa. Yang nggak semua orang mampu untuk mendapatkannya. Kalau terasa berat, ada dua yang bisa kamu lakukan. Pertama, tutup mata kamu. Tutup. Jangan lihat. Jangan lihat. Meskipun kamu bisa merasakan, tutup. Tutup matanya. Tutup realitanya. Itu hanya masa lalu, di masa lalu. Semuanya itu harus berhenti di kamu. Kamu pasti bisa melangkah, tutup realitanya. Setelahnya ganti nama kamu, kalau kamu nggak mampu lagi. Ganti nama kamu. Meskipun cuma nama panggilan. Saya udah berkali-kali ngomong kayak gini, Mas. Karena ini kejadian, Mas. Terjadi sama orang paling terdekat saya. Dia dibully. Sebegitunya gitu loh, Mas. Tapi setelah dia berpikir, aku harus milih jalan yang positif. Aku pasti bisa jadi orang yang luar biasa. Ditinggalin semua sama dia, Mas. Lingkungannya, namanya, temannya, bahkan dia menjauh sedikit sebentar sama orang tuanya. Berhasil nggak sekarang, Mas? Berhasil, Mas. Jadi orang yang luar biasa menurut saya. Oh, ganti nama tuh ngefek ya berarti ya? Ngefek, Mas. Luar biasa. Dirimu juga ngebuktiin ya? Yes. Cuma, aku sudah merasakan ilmunya. Tapi masalahnya, gimana caranya biar nggak keluar dari frekuensi itu dan selalu berkelimpahan? Sebenarnya masuk, keluar, naik, turun, Itu menandakan kita manusia. Oke, normal ya? Itu normal kok, Bu. Atau Mas. Itu normal, sangat normal. Ketika kita menghadapi masalah, respon kita bagaimana? Masalah itu pasti datang. Tapi respon kamu bagaimana? Kalau respon kamu bagus, maka energi kamu bagus. Kalau respon kamu negatif, maka energinya pun negatif. Sehingga yang kamu tarik untuk masuk ke dalam hidup kamu akan menghasilkan yang negatif. Simple. Sebenarnya ini ada ilmu E sama dengan R plus M yang ada di dalam seminar saya. Kayak gitu. Buat teman-teman bisa banget ya belajar yang namanya energi itu sama dengan respon plus bagaimana masalah yang kita hadapi. Itu dibukakan. Saya fokusnya ke wadah karena saya yakin setiap manusia itu punya potensi luar biasa. Hanya saja beberapa dari mereka itu tidak mengetahui wadah mereka. Apakah wadah mereka itu sudah cukup besar untuk menampung impian terbesar mereka? Apakah wadah mereka? Vessel tuh penting banget. Penting. Iya. Guys, kita itu membahas tentang keberlimpahan. Rezeki itu banyak bertebaran di muka bumi ini. Ibaratnya kayak kamu sedang melihat lautan. Wadah itu adalah apa yang kamu bawa untuk mengambil air di lautan itu.
Apakah kamu bawa secangkir gelas? Apakah kamu cuma bawa sebegini? Apakah kamu bawa 1 ember? Apakah kamu bawa penyedot air? Ini tahu tangki air? Apakah kamu bawa yang gelondongan tempat air itu, Mas? Setiap orang itu punya wadahnya masing-masing. Benar. Kamu mau wadahnya seperti apa? Ibaratnya wadah, memperbaiki wadah itu artinya kamu berevolusi menjadi orang yang terbaru supaya kamu bisa pantas menerima apa yang kamu impikan. Kayak gitu. Kalau caranya Kak Roma untuk memperbesar wadah itu gimana? Tadi Mas, yang 5 itu. 5 itu ya? Ya, tapi meskipun ini 5, ini simple ya Mas ya? Yang penting kan action ya, kayak kata Mas ya. Ini simple, tapi luar biasa banyak banget tetek bengeknya. Variabelnya banyak. Nah, misal ada nggak, kalau aku menemukan kayak gini, rezeki itu kan dikasih Tuhan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Oh, I see. Ya. Semakin besar kebutuhanku, itu ternyata rezeki yang aku dapatkan, Iya, itu betul. ikut membesar. Cukup membesar Mas. Nah, Tapi gimana? kebanyakan orang akan salah paham Mas. Hah? Kalau Mas Hendra, kebutuhan Mas Hendra, ada orang lain di situ. Nah, itu maksudku. Guys, kita bukan disuruh boros untuk diri kita. Mm-mm. Kalau kamu mau boros, boroslah kamu plus orang lain. Teman semuanya, kayak kata Mas Hendranya, perbesar kebutuhan kamu dan tolong masukkan orang lain di kebutuhan kamu Oh, tersebut. menarik tuh. Catat tuh teman-teman tuh. Ini juga saya belajar Mas dari Mas Hendra, Teh Debbie. Kan tadi saya udah bilang, saya sangat-sangat suka belajar. Saya sangat suka belajar. Karena saya yakin ilmu orang lain itu bisa saya serap, saya berikan kepada orang lain dengan cara saya sendiri. Seperti itu. Gak masalah. Rezeki itu Allah udah ada takarannya. Setiap manusia itu akan naik luar biasa. Hanya ada aja, masanya pasti ada. Kayak gitu. Kak, ini dari Lini, apa Halo, sih Kak namanya? Lini ya. Kak, aku tuh merasa jatuh banget hari ini karena suamiku tuh belum bekerja setelah resign dari kerjanya. Oh, I see. Oke, kita jawab dengan cara realistis ya. Ya. Yang pertama, apa yang dilakukan suami kamu ketika bangun tidur? Apa yang dilakukan suami kamu ketika menjalani harinya? Apa yang dilakukan suami kamu ketika dia menutup harinya? Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dia lakukan ketika dia ketika dia mau bangun tidur? Yang pertama, apakah dia melakukan yang namanya afirmasi? Oke. Berpikir yang baik? Melakukan frekuensi theta? Di saat dia mau tidur dan di saat dia mau bangun tidur. Ini 5 menit pertama, ataupun 2 menit pertama, ataupun 1 menit pertama. Terserah, mau selama apa. Apalagi kalau misalnya ada ilmu dari Kodeni Santoso. Oh iya. Setelahnya yang nomor 2, bagaimana dia menjalani harinya? Apakah dia menjalani hari seperti seorang pengangguran? Atau menjalani harinya seperti seorang yang sedang bekerja? Oh. Karena ini mengandung frekuensi. Setuju. Mentren hidupnya kayak apa gitu. Betul, ya. Mas. Meskipun itu belum kejadian gitu. Setuju banget. Betul. Dia ngelakuin apa? Seharian itu dia ngapain? Apakah dia bertindak seperti seorang pebisnis? Meskipun dia bukan pebisnis. Apakah dia bertindak seperti orang pekerja kantoran? Meskipun sebenarnya dia tidak bekerja seperti kantoran. Ya, Kayak bentar. Lanjut. Lalu, yang ketiga, bagaimana dia menutup harinya? Apakah dia menutup harinya dengan alhamdulillah atau dia malah menggerutu? Atau apakah dia sedang bahagia, melakukan kegiatan bahagia, atau hal-hal lainnya? Jadi dilihat, ini tuh berkesinambungan, Mas. Apakah kepercayaan dirinya bagaimana? Apakah dia percaya dia akan diterima kerja? Apakah dia sudah tahu dia mau di mana bekerja? Atau jangan-jangan sebenarnya dia sedang tidak mau bekerja? Dia sedang menikmati masa-masa dia tidak bekerja. Ada loh yang kayak gitu, Mas. Dia secara tidak sadar dia jenuh sama pekerjaan. Ketika dia menganggur, dia merasa, oh enak juga nganggur. Aduh. Males sih ya. Itu hati-hati loh guys. Jadi sebenarnya ini banyak faktor. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak serta-merta menyalahkan nasib, tidak serta-merta menyalahkan apa yang kita alami di hari ini. Coba kita lihat dulu, apa yang sudah aku lakukan sampai aku bisa mengalami hal ini, kayak gitu. Apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Ya kayak, tolong diperhatikan suaminya, apa yang dia lakuin.
Apakah dia ikut seminar gratis misalnya untuk mengisi waktu luang, ikut workshop gratis di online, nonton podcast, baca buku, atau bertani, atau buka kegiatan yang bercocok tanam gitu loh Mas, di depan rumah, kayak gitu. Ibaratnya kayak dia nggak ada khawatir sama sekali. Allah pasti ngasih. Itu hanya tinggal masalah waktu. Atau dia keluar, pergi bertemu temannya untuk mencari link, atau membantu temannya, kayak gitu. Misalnya nih Mas, saya juga kalau misalnya nih teman saya ada yang istilahnya nganggur gitu loh Mas. Terus ada perkataan seperti ini, Rom, saya ada waktu luang nih, aku bisa bantuin ini. Kalau ada job kasih tahu ya. Tidak mengemis Mas, itu perkataan yang tidak mengemis. Ibaratnya saya lagi ada waktu luang nih Rom. Kalau kamu butuh pekerja untuk ini, saya skillnya ini. Kabarin aku ya. Itu tidak mengemis loh Mas. Menarik. Saya siap bantu. Saya nggak masalah soal bayar. Dari awal udah ngomong kayak gitu, Mas. Keren. Jadi kita itu jangan meratapi, oh aku tidak dapat kerja, terus tidur gitu loh. Jangan ya guys, nggak boleh. Oke? Bisa kok, itu cuma fase kok Kak. Suaminya pasti akan bekerja, Allah pasti kasih rezeki. Kakak juga harus meyakinkan, kayak gitu. Semangat ya. Iya. Kalau membalas dendam rasa sakit hati bukankah impas? Kenapa bikin syarat rezeki? Ini kita tidak berbicara soal moral. Ya. Hukum semesta tidak berbicara soal kebaikan, kejahatan, enggak. Kita berbicara tentang frekuensi. Frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Kayak gitu. Kalau misalnya ada orang jahat, yang dia semakin hidupnya, banyak orang yang gak suka sama dia semakin bahagia. Karena yang dikirimkan ke dia adalah energi positif. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak, iya. Banyak Mas. Makanya hati-hati guys. Makanya Allah menyuruh kita memaafkan dan mengikhlaskan. Iya. Kenapa? Karena pemilik energi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan Allah yang balas. Kenapa harus kita? Allah nggak pengen tangan kita kotor. Allah nggak pengen kita susah-susah. Allah tuh pengen kita menikmati hidup, traveling, jalan-jalan, jadi bos. Ngapain kamu balas dendam? Tolong ya. Kita sedang berbicara tentang frekuensi. Frekuensi itu tidak melihat, hukum semesta itu tidak melihat moral, kebaikan, kejahatan, apapun. Itulah kenapa saya selalu disclaimer, Mas. Kebahagiaan kamu yang saya sampaikan, saya terlepas dari tanggung jawab ketika kamu mencari kebahagiaan kamu dari hal yang haram, hal yang jahat, hal yang tidak baik. Karena saya selalu mengucapkan kepada teman-teman semuanya, carilah kebahagiaan yang membuat kita bahagia, tapi tetap dalam keadaan halal dan baik. Karena hukum semesta itu tidak melihat mana yang baik dan buruk. Serius, Mas. Sebegitu luar biasanya. Karena teman-teman, ketika nanti teman-teman ada di posisi saya atau di posisi Mas Hendra, teman-teman akan relate. Teman-teman akan melihat gelapnya dunia itu gimana, terangnya jalan itu gimana. Mana nih yang mau kita pilih? Yang bagian gelapnya kah? Atau yang terangnya? Mana nih? Apakah tetap dalam keadaan yang baik-baik saja atau ikut ke arah yang luar biasa? Jadi ya kalau misalnya kamu punya energi yang luar biasa dan mau menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan umur, silakan. Tapi Allah juga nggak larang ya Mas ya. Bahkan kan ada hukumnya Mas. Ketika seseorang melakukan tindak perkaos kepada seorang perempuan. Perempuan itu berhak mengatakan bunuh dia. Bisa kok. Kalau itu saya dukung. Kalau itu saya dukung, jujur aja. Iya. Yang misalnya kayak yang menilep uang orang gitu ya kan sampai ratusan triliun gitu misalnya. Potong tangannya gitu ya kan. Allah juga suruh kan untuk melakukan itu. Iya biar ada yang namanya imbas. Ya nggak apa-apa, lakukan. Kamu bisa pilih mana yang bisa kamu tanggung jawabi. Sebenarnya pilihan ini banyak ya Mas Hendra ya. Iya. Kamu punya energi yang banyak, kamu punya waktu yang banyak, uang yang banyak, dan tidak mau melihat ke masa depan atau bagaimana, ya silahkan. Balas dendam nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, oh ya Allah, ngerasa aku nggosip aja aku kehabisan energi apalagi balas dendam. Udah mending kamu doa yang baik-baik aja bakalan kena kok. Yeah. Gak ada yang gratis di muka bumi ini. Oke.